Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Saya mau melihat lambayan-lambayan yang siap untuk diberkati Tuhan pada hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama bersyukur saudara kalau kita masih Tuhan beri kesempatan, kesehatan sampai saat ini. Pasti Tuhan punya maksud tertentu bagi kita semua, amin. Untuk kita terus memperbaiki diri kita semakin serupa dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa saudara, kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami begitu mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami tubuh yang sehat, kekuatan yang baru Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan, jika sampai saat ini Engkau masih memberikan kami nafas Tuhan, Engkau punya maksud dan tujuan tertentu bagi setiap kami Tuhan, agar kami terus memperbaiki diri kami hari demi hari Tuhan, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang dahsyat, kami punya penolong yang setia Tuhan. Engkau tidak pernah berjanji bahwa Engkau menghilangkan masalah kami Tuhan, tapi Engkau berjanji Engkau memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang terus menyertai hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan, bahwa kebenaran-kebenaran-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Apa yang perlu kami takutkan di dunia ini Tuhan, kalau Sang Pencipta adalah Bapa kami, kalau Sang Pencipta adalah Raja kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan Yesus saudara. Kita mau sambut Tuhan pada pagi hari ini saudara. Kita mau tinggikan nama Tuhan pada pagi ini. Mari buka hatimu, mari buka hatimu. Jangan ada yang kau pikirkan pada pagi hari selain Tuhan Yesus. Fokuskan hatimu hanya ke Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau, Raja yang dahsyat. Engkau Raja yang mulia dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sambut Engkau Roh Kudus yang manis untuk memenuhi hati kami di pagi hari ini. Kami mau angkat tangan kami mau buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa Kau tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Dan segala perkara dalam hidup kami dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus. Allah yang berjanji akan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mari terus sembah Tuhan saudara, mari terus sembah Tuhan. Fokuskan hatimu hanya kepada Tuhan saja di pagi hari ini. Tidak peduli Tuhan, mau fisik kami lemah Tuhan, tapi roh kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Mau masalah terjadi, tapi kami tetap memuji-Mu Tuhan Yesus. Biar roh kami terus menyembah-Mu di dalam kebenaran Tuhan. Biar roh kami terus menyembah-Mu di dalam kebenaran Tuhan. Segala perkara dapat ku nyatakan di hadapan Tuhan bahwa segala perkara di dalam Tuhan, dalam Dia yang memberi, bahwa Engkau memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Kau memenuhi setiap keperluan kami Tuhan. Memenuhi keperluanku. Kau tak pernah mengecewakan, tak pernah Kau mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari nyatakan, Tuhan aku percaya. Mari katakan, Tuhan aku percaya. Tuhan aku percaya bahwa aku punya Tuhan yang ajaib. Aku percaya bahwa Tuhan dapat memulihkan hidupku. Aku percaya bahwa aku punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mampu memberkati setiap aku. Tuhan, di saat dunia tidak semakin baik, tapi Engkau Allah yang semakin baik dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Karena tidak ada satupun orang yang tidak kudus. Mereka tidak bisa menjumpai Yesus. Tapi kami percaya bahwa Engkau yang mengkuduskan setiap kami. Engkau yang mentahirkan setiap kami. Agar kami bisa datang ke Bapa kami. Agar kami bisa datang ke sahabat kami. Ke rumah kami, Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang terbaik, saudara, untuk Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan masih memberkati kita, kalau Tuhan masih memberikan kita nafas dengan secara gratis, Tuhan masih sangat-sangat mengasihi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami membebaskan roh kami. Kami membebaskan roh kami untuk berkata-kata di hadapan-Mu Tuhan. Kami membuka roh kami. Karena di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami tidak mau membatasi apapun untuk menghalangi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan dan katakan, aku percaya. Kami percaya Tuhan. Tuhanku aja. Kau turun tangan. Dia turun tangan. Memulihkan setiap kami. Kami percaya. Aku percaya. Katakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Turun tangan. Berkati setiap kami Tuhan. Memberkati. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Aku percaya. Kami percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Memulihkan kami. Memulihkan. Kami percaya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Memberkati. Ya udah kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Percaya. Aku percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Memberkati. Di hadapan Tuhan kita nyatakan, aku percaya. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Memulihkanku. Kami percaya. Kami sungguh percaya Tuhan. Kau turun tangan. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memulihkanku. Turun tangan. Memulihkanku. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, yang selalu menolong kami, yang selalu memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu pagi hari ini dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini Tuhan,
Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami Tuhan, bangsa yang dipulihkan, bangsa yang diberkati Tuhan, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami percaya Tuhan, ekonomi bangsa kami juga Tuhan akan pulihkan Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami makmur Tuhan Yesus dan jaya. Terima kasih Bapa, berkati juga para pemimpin bangsa kami. Baik presiden kami dan wakil presiden, sampai jajaran terendah sekalipun RT RW. Tuhan Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Roh kebijaksanaan ada dalam hidup mereka. Kejujuran Tuhan dan ketaatan sehingga mereka boleh Tuhan membawa bangsa ini lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Bapa Engkau juga Tuhan Yesus yang terus Tuhan memulihkan Tuhan Yesus bangsa ini Tuhan. Di mana Tuhan 2024 Tuhan akan ada pemilihan presiden Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat Tuhan Yesus. Tuhan yang bekerja Tuhan Yesus. Sehingga pemimpin yang terpilih Tuhan 2024 adalah pemimpin yang dari Tuhan. Tuhan yang berencana Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau dahsyat Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Nikono Toroharjo Tuhan, beserta wakil dan keluarga besarnya Tuhan. Bahkan Bapak Pendeta Wiwiko Mulyono Tuhan, beserta wakil dan keluarga besarnya Tuhan. Terlebih hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Gembala kami Bapak Pendeta Muda Rudi Siregar, beserta istri, baik keluarga besar, bahkan juga Tuhan wakil Tuhan Yesus. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang dari Tuhan bagi hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan Engkau pakai mereka Tuhan Yesus ke bangsa-bangsa, ke kota-kota Tuhan. Sehingga menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Sehingga banyak jiwa yang dipulihkan, banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi tempat ini Tuhan Yesus. Biar urapan-Mu Tuhan mengalir pagi hari ini Tuhan bagi tempat ini. Kau Tuhan Yesus yang berdaulat atas tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu ada di tempat ini mulai dari lantai 1 sampai lantai 16 Tuhan. Biar Tuhan kemuliaan-Mu nyata atas tempat ini Tuhan. Sehingga banyak jiwa Tuhan datang ke tempat ini Tuhan. Untuk memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga Tuhan. Para staf, manajer, apapun Tuhan. Pekerjaan mereka di tempat ini Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berkati juga Tuhan gereja-Mu yang ada di Kenari Tuhan. Kau memberkati Tuhan gereja-Mu di Kenari Tuhan. Sehingga Tuhan lewat gereja-Mu yang ada di sana Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami bagi hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengantarkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Riki Budianto Tuhan ke tempat ini, tanpa kurang suatu apapun, kami percaya penyertaan Tuhan terus sempurna bagi hamba-Mu. Urapan-Mu pagi hari ini mengalir bagi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang ambil alih kehidupannya Tuhan pagi hari ini. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Biar setiap firman Tuhan Yesus yang keluar dari mulutnya Tuhan boleh membangun setiap jemaat di tempat ini. Bahkan boleh mendewasakan jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kami dan membuat iman kami semakin dewasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan firman-Mu pagi hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan sehingga bertumbuh subur di hati kami Tuhan dan berakar dan berbuah lebat Tuhan Yesus. Kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Berkati dengan kesehatan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Kami percaya
jemaat-jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan Yesus. Baik mereka yang sakit, yang berbeban berat, mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar Tuhan yang mengambil alih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari sapa kanan kiri saudara, katakan, mari puji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau sangat baik Tuhan. Oh Yesus. Mari puji Tuhan dengan sukacita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, aku mengangkat tangan bersuka-suka di hadapan Tuhan, bersorak-sorai bagi kebaikan. Angkat jempolmu di hadapan Tuhan, nyatakan, ya Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Haleluya. Kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan Yesus dengan hati bersyukur. Mari nyatakan saudara, katakan, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih. Katakan, ku mengangkat tanganku Tuhan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Kau baik Tuhan, yes. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Saudara, siapa yang di sini percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa? Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita mau nyatakan lebih lagi kalau kita punya Tuhan yang baik, amin. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara dan nyatakan. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Engkau, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Setiamu tak pernah. Sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Sekali lagi kita nyatakan di hadapan Tuhan. Yes, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Yes, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Nyatakan Engkau baik, Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Masih mau lebih lagi saudara? Amin. Lebih antusias lagi di hadapan Tuhan. Kalau kita mau memuji Tuhan, jangan ada yang kita batasi. Karena kita memuji Sang Raja. Haleluya.
penuhi setiap hatiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah, Kau kemenangan kami Tuhan. Dan katakan di hadapan Tuhan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Saudara, mari lebih lagi memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Saya belum melihat semuanya bergerak nih. Masih ada yang malu-malu. Kalau mau memuji Tuhan, kita harus seperti Daud yang suka memuji Tuhan. Kalau kita mau menari, kita menari. Kalau kita mau melompat, kita melompat. Amin. Kalau lebih lagi, mari kita katakan, He is so good to you. Lebih lagi di hadapan Tuhan kita nyatakan, kami angkat tangan kami kalau kami punya Tuhan yang baik. Haleluya. He is so good to you. Mari tunjuk kiri kananmu. Sebab Dia sungguh baik. Jesus, He's so good to you. And sekali lagi nyatakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And sekali lagi di hadapan Tuhan, He is so good to you. He is so, Jesus, Jesus, He's so good to you. And sekali lagi nyatakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Saudara, betapa bersuka citanya kita kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Siapa yang di sini bersuka cita di hadapan Tuhan? Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami punya Tuhan yang dahsyat. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengarkan Tuhan, Kau punya maksud bagi setiap kami Tuhan. Agar kami terus memperbarui hidup kami, mengupgrade setiap hati kami dan pola pikir kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa firman adalah firman yang menegur kami, firman yang mengingatkan kami akan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami Tuhan, agar Engkau menyentuh setiap hati kami, agar firman bisa bertumbuh, berakar dan berbuah yang manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oh Yesus, Yesus. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Sebab kami tidak pernah sendiri Tuhan, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadari, oh, betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup kami Tuhan, perbarui setiap hidup kami menjadi yang baharu.
sembah Tuhan kita. Segala yang telah Kau cari, segala yang telah kami tidak pernah sendiri Tuhan. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyerah. Kami menyadari Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, ubahkan kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk setiap hati kami Tuhan. Jesus, bejana hati, Bapa, ubahkan kami. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, air mengalir yang tiada. pernah berhenti. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ora barala 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 maisya barala barala barala. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalir menjamah kami. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir.
Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora-bala-bala-bala. Bapa, Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kau hadir melawat kami pagi hari ini. Kau mengalirkan kasih-Mu, kasih-Mu yang begitu sempurna buat kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Oh, kami menjadi orang-orang pribadi-pribadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus setia. Kami mau terus cinta Engkau Tuhan. Biarlah pagi hari ini Engkau mengembalikan kasih yang mula-mula dalam setiap kehidupan kami, anak-anak yang Kau kasihi. Sehingga tidak ada satupun dari kami yang terlewat. Tapi semua kami Engkau lawat dengan kasih-Mu. Kau penuhi kami, Engkau puaskan setiap kami yang dahaga. Bahkan yang letih lesu Engkau bangkitkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Kau baik dan sangat baik. Tiba waktunya kami akan berdiam diri di bawah kaki-Mu. Kami rindu Kau berbicara, Kau menjamah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga tidak ada satupun yang gagal dari setiap rancangan dan rencana-Mu yang mulia dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat imam musik, pemuji, penyembah. Sukacita bisa ada di tengah Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, saya Pendeta Madya Riki Budianto. Salam dari tubuh Kristus Jemaat Tuhan yang ada di Grand Wisata. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua pasti sebelumnya pernah dilayani ya oleh almarhum pemimpin saya, Bapak Gembala saya sebelumnya, Bapak Pendeta Madya Cancin Siang. Ya, pasti teman-teman staf penggembalaan di sini dan pelayan jemaat pasti mengenal beliau. Ya, 2021 saya diizinkan Tuhan melanjutkan apa yang diwariskan beliau di Grand Wisata. Ya, dan hari ini oleh kemurahan Tuhan saya boleh ada di tengah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat Pak Rudi Siregar dan Ibu Vivi yang menjadi berkat buat saya dan mengundang saya pagi hari ini. Nah, apa yang saudara dengar hari-hari ini ya, bahwa Tuhan sedang mengembalikan apa yang menjadi rancangannya bagi umat miliknya. Katakan amin ya. Karena saya percaya dan kita semua sedang dibawa sebagai gereja. Kalau kita bicara gereja itu berbicara saya dan saudara. Kalau kita bicara tentang anak Allah itu berbicara saya dan saudara. Mengapa demikian? Karena hari ini kita perlu mengerti betul tentang siapa kita di hadapan Allah. Katakan amin. Ya, ada banyak orang percaya dia tidak bisa mengenali
panggilan dan apa yang menjadi destiny Allah di dalam kehidupannya. Sekalipun dikatakan dia sudah lahir baru, dia sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi banyak hari-hari kita dengar, bahkan ada hamba-hamba Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang terdahulu menjadi terkemudian. Ya, saudara, kita nggak mau jadi orang yang gagal, katakan amin. Mengapa demikian? Karena tahun ini Tuhan kasih sesuatu yang spesial buat gerejanya. Yaitu bangkit dan menjadi pemenang. Ya. Saudara, kita mau jadi pemenang, artinya kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, judul khotbah saya pagi hari ini berbicara tentang identitas kita di dalam Kristus. Ya. Saudara, ini penting. Ya. Kalau saudara tidak memiliki sebuah identitas yang jelas di hadapan Tuhan, maka saudara akan kehilangan banyak hal. Mengapa? Karena di hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan setiap umatnya, katakan amin. Untuk apa? Untuk menuai. Ya, di masa penuaian yang begitu dahsyat dan luar biasa. Yang terakhir dan terbesar, katakan amin. Ya. Saudara, Tuhan gak cari orang-orang yang punya kepintaran, kehebatan, sekalipun ada ya. Tapi Tuhan cari orang-orang yang menemukan identitas sejati sebagai seorang anak Allah di dalam Kristus. Amin. Kita nggak mau salah mengartikan siapa kita hari ini. Amin. Ada banyak orang hari ini memiliki sebuah gambaran yang salah tentang pribadi dia, padahal sudah mengalami Tuhan. Ya. Saudara, itu bukan rancangan Tuhan, bukan rencana Tuhan. Ya. Mengapa? Karena iblis juga sedang merancangkan yang jahat bagi kita. Ya. Saudara harus menang, mengalahkan setiap pikiran-pikiran, mengalahkan setiap pemahaman-pemahaman yang salah tentang siapa kita. Ya. Nah, saya berbicara hari ini dengan kata saya. Mengapa? Supaya kita semua semakin teguh. Ya. Siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Yang pertama, saya dan saudara dikasihi oleh Allah. Katakan amin. Saudara, ini penting. Ya. Banyak orang tidak memahami bahwa hari ini dia adalah orang yang spesial. Anak Allah. Ya. Yang diberikan kasih karunia. Amin. Ya. Mengapa? Ketika orang merasa tidak dikasihi, ya, dia tidak akan menemukan jati dirinya. Dia tidak menemukan panggilannya. Dia tidak menemukan maksud dan tujuan Tuhan memberikan dia kasih karunia. Ada amin? Nah, saudara, di sini dikatakan berkata-katalah dan percayalah bahwa saya dikasihi. Katakan amin. Ya. Mengapa demikian? Karena di dalam Yeremia, ya, Yeremia 31 ayat 3 dikatakan begini, ya, waktu itu berbicara kepada Israel, ya, Tuhan menampakkan diri, ya, kepada Yeremia, ya, ya, dan dia berkata bahwa aku akan menjadi Allah bagi Israel dan menjadi umatku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Dia katakan demikian, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Pribadi Allah adalah pribadi yang kasih adanya. Katakan amin. Ya. Kalau kita merenungkan perjalanan manusia, ya, yang diciptakan oleh Allah. Kejadian 1 ayat 26. Manusia dicipta seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ya. Saudaraku, perjalanan manusia dari Taman Eden sampai Yesus, anaknya yang tunggal yang dia utus untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bukankah kasih Allah tetap mengasihi manusia? Amin. Kegagalan banyak orang-orang yang dihampiri Tuhan, yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Mereka tetap menerima kasih karunia. Amin. Apalagi kita hari ini. Betul? Saudara jangan pernah ragu bahwa saudara adalah orang yang dikasihi. Dikatakan begini, Tuhan punya tujuan. Ya.
Saudara, kalau saudara merasa dikasihi Tuhan, saudara menjadi pribadi yang menerima kasih Allah hari ini, saudara pasti menemukan tujuan Allah. Amin. Saudara mengerti bahwa Allah punya maksud dan tujuan menjadikan saudara anaknya. Amin. Ya. Ini lebih dari sekedar, saya bilang lebih dari sekedar saudara berbicara berkat. Saudara berbicara kelimpahan. Ini lebih daripada itu, saudara. Ya. Kasih karunia adalah sesuatu yang mahal dan yang menjadi utama di dalam hidup seorang anak Allah. Katakan amin. Ya. Saudara, hari ini Yesus ada di dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Ya. Allah memandang saya dan saudara adalah pribadi Kristus. Ya. Dia tidak lagi melihat kita sebagai manusia yang berdosa. Nah, ini harus benar nih saudara. Ya. Ada banyak orang setiap datang sama Tuhan, ya selalu meratap saudara. Ya. Dia ragu, ya apakah Tuhan sudah mengampuni dosanya. Saudara percayalah, di salib itu sudah selesai semua. Saudara tidak bisa menjadi pribadi yang lebih benar hari ini. Karena kebenaran itu adalah saudara sendiri. Karena Allah memandang kita adalah Kristus. Amin. Betul kan? Kasih karunia itu sesuatu yang tidak layak kita terima. Tetapi karena sesuatu yang diberikan ya, adalah hadiah yang cuma-cuma. Dan saudara mengerti bahwa itu pemberian. Maka saudara menerima. Betul? Kasih karunia itu nggak bisa dibeli, nggak bisa diusahakan, saudara. Ya, Alkitab mencatat kasih karunia adalah sebuah pemberian, anugerah, hadiah. Ya, saudara ada yang kalau ulang tahun di sini, saudara bisa tahu dalam hadiahnya itu apa barangnya. Saya percaya enggak ya. Kan suka nggak suka saudara terima, betul ya? Karena itu pemberian. Itulah anugerah kasih karunia. Ya. Nah, saudara perhatikan baik di sini, Tuhan menciptakan kita dengan gambar dan rancangan yang sempurna. Kejadian 1 ayat 26 dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus menciptakan kita. Ya. Dikatakan di sini segambar serupa. Salem dan demut itu arti sesungguhnya tentang kita, segambar. Ya, imago Dei, ya. God image. Hari ini saudara, kalau saudara mengerti tentang kasih Allah itu, saudara berkata, saya adalah anak Allah yang dikasihi. Kita sama-sama katakan, saya adalah anak Allah yang dikasihi. Ya. Nah, yang kedua saudara, saudara dipilih. Ya. Kita suka nyanyi ya. Kita dipilih dari segala bangsa, saya dipilih jadi umatnya. Betul ya? Saudara, the chosen, orang yang dipilih adalah orang yang spesial. Amin. Hari ini Tuhan berbicara engkau adalah anak. Engkau dipilih dari sebegitu banyak manusia yang ada di bumi ini. Ya, untuk mendengar keselamatan kabar. Dan ketika saudara mendengar, saudara bertobat. Amin. Ya, bagaimana saudara pertama kali berjumpa dengan Kristus? Pasti saudara akan ada banyak cerita. Ya, dan pastinya gak cukup 2 jam. Saudara akan bilang, wah saya waktu itu di jamaah Tuhan Pak. Ya, saya di jamaah Tuhan waktu KKR saudara. Usia SMP. Ya, zaman itu KKR banyak sekali. Ya, Indonesia mengalami kebangunan rohani masa-masa itu. Saya di sebuah gereja Pentakosta, saya dijamah oleh Tuhan, saya maju ke depan, di situ saya menyadari bahwa saya orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Ya, saudara menyadari kita manusia berdosa cukup itu saja saudara. Waktu saudara menerima Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kenapa? Saudara hari ini bukan lagi pribadi yang berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Saudara memiliki sebuah hubungan kepada Bapa. Ya, nanti kita akan lihat di slide. Ketika saudara
kepleset lah kita bilang ya. Saudara, kita memang belum bisa keluar dari tubuh dosa. Ya. Tetapi oleh kematian Yesus, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke sorga, kita dipersatukan dengan pribadi Yesus. Ya, satu hari ini saya akan bukakan kebenaran kepada saudara, bagaimana saudara bukan lagi orang yang tertawan, ya, tetapi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Ya, karena ini penting. Ya, saudara, bukankah Alkitab berkata, kita yang dahulu orang-orang yang durhaka. Artinya saudara dulu durhaka. Betul gak? Sekarang saudara udah gak durhaka. Amin. Ada roh Allah yang menuntun hidup saudara. Saudara bisa membedakan apa yang dikatakan Roma pasal 12. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Amin. Justru itu saudara harus berbahagia. Saudara harus membawa banyak orang yang masih hidup di dalam dosa. Supaya mereka merdeka. Amin. Mereka gak bisa merasakan pribadi Tuhan yang begitu baik. Mereka gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena mereka tinggal di dalam dosa. Kita enggak, saudara. Ya, kita bukan lagi orang-orang yang durhaka, kita bilang. Kita orang-orang yang sudah mengalami kemenangan, ya. Nah, saudara, arti dipilih di sini, ya, di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat yang keempat, ya. Alkitab katakan demikian, saudara. Ya, kita buka yuk Efesus pasalnya yang pertama ayat keempat. Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya saya kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Allah telah menentukan saya dari semula oleh Yesus Kristus menjadi apa? Anak-anaknya, sesuai kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Keren, saudara. Ya. Saudara, ini identitas saudara hari ini. Saudara, iblis bekerja dalam pikiran kita. Ya. Iblis seringkali berbicara, kamu orang yang gagal. Kamu enggak bisa lah, ya, alami perubahan. Tetaplah, nanti juga kamu kembali lagi kepada kebiasaan yang buruk. Saudara, identitas kita hari ini akan mematahkan pikiran-pikiran yang membawa kita kepada perilaku dosa. Ya, ini penting, saudara. Ya, saudara, hari ini saudara seharusnya tidak boleh berkata saudara terikat dengan dosa. Saudara enggak terikat lagi. Saudara bukan orang-orang yang tertawan. Amin. Saudara diberi kuasa. Kasih karunia itu adalah kuasa yang diberikan Tuhan. Untuk membawa kita mengalami kemenangan. Bukan kejatuhan, saudara. Amin. Yesus mati di salib, sebuah kemenangan. Ya, dia mengalahkan maut. Dan alam maut dikatakan tidak berkuasa. Artinya kalau saya dan saudara adalah pribadi di dalam Kristus. Hari ini saudara yang menerima kasih karunia Allah. Saudara adalah orang yang dikatakan lebih dari pemenang. Ya. Nah, saudara, ternyata bukan hanya kita dipilih, tetapi kita diampuni. Yang ketiga, saya diampuni. Katakan saya diampuni. Allah yang mulia memahami bahwa tidak mungkin, ya, dengan kegagalan manusia. Ya, manusia pertama adalah Adam dan manusia yang kedua adalah Yesus. Ya, Alkitab jelas mencatat Adam gagal tetapi Yesus membawa kemenangan bagi manusia untuk bisa mengalami kembali sebuah hubungan dengan Tuhan. Ya, nah, saudara, dikatakan di sini bahwa Allah tahu bahwa manusia telah kehilangan kemuliaannya. Saudara, upah dosa adalah maut, mati. Ya, itu hukum, gak bisa dirubah, saudara. Ya, Yesus hadir di tengah-tengah manusia menggenapi Taurat karena tidak ada satupun manusia yang bisa
bisa menggenapi hukum Taurat. Hanya Yesus. Ya, nah, saudara perhatikan baik di sini. Yesus, anak Allah yang sempurna itu menjadi dosa supaya kita dilayakkan menerima pengampunan dan menjadi anak-anaknya. Ya, tadi kita udah baca ya. Betul ya? Kita tadi udah baca, kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi saudara hari ini pastikan saudara bukan menjadi anak-anak yang dikatakan anak-anak yang durhaka. Anak-anak yang tidak mengenal kasih karunia. Ya, saudara kita membedakannya. Saudara saya lahir di tengah keluarga yang gak harmonis. Saya gak punya jati diri dan gambar diri waktu itu. Tetapi ketika Tuhan memulihkan hidup saya mengerti betul ada maksud Tuhan. Yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Selain keselamatan, perhatikan baik. Ya, ini gak ada kaitannya dengan latar belakang kehidupan saudara. Ya, tetapi percayalah Alkitab berkata, kalau kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Amin. Banyak orang gak bisa keluar dari pola pikirnya. Ya, dia tetap berpikiran bahwa masa lalu itu masa lalu yang terus ada di dalam hidupnya. Ya, dia tetap menjadi orang yang gagal. Ya, orang yang tidak bisa layak di hadapan Tuhan. Wah, gawat saudara. Ya, kan ini bahaya sekali. Ya, saudara yang sudah berkeluarga, udah punya anak. Saudara, apa yang harus saudara wariskan? Ya, identitas anak Allah di dalam Kristus. Amin. Kalau anak-anak kita menemukan identitas yang benar di hadapan Kristus, maka mereka enggak akan lagi terombang-ambingkan ya oleh dunia ini yang semakin jahat. Ya, nah, saudara perhatikan baik di sini. Kita telah diterima ya di mata Allah dan dikatakan apa yang Kristus kerjakan di kayu salib sehingga dia memandang kepada kita hari ini bahwa engkau telah diampuni. Keren saudara ya. Hari ini saudara pribadi yang diampuni. Artinya kesalahan saudara dikatakan oleh Alkitab tertulis seperti apa? Jauh ke dalam tubir laut. Engkau melemparkan kesalahan dan pelanggaran. Ya. Saudara, kalau saudara bercermin, apa yang saudara lihat? Saudara harus berkata bahwa saudara adalah seorang anak Allah. Katakan amin. Ya. Karena ini penting saudara. Saya ilustrasikan begini. Kalau saudara beli baju di mall, ya saudara beli baju, saudara lihat baju baru, saudara cocok. Terus saudara kan cobain, betul ya? Sebelum bayar. Ya. Baju baru itu ketika saudara pakai, apakah saudara menatap di cermin itu baju yang saudara pakai atau baju barunya ketika saudara cobain? Pasti yang baru dong. Betul. Terus kalau saudara sudah beli, apakah saudara masih mengingat baju yang lama itu? Pasti saudara lebih cenderung memakai baju yang baru. Ya, saudara ini penting, ini gambaran tentang kita. Saudara yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Roh kita diperbaharui, dikatakan kita bukan lagi orang-orang yang terhilang, orang-orang yang fatherless. Saudara, roh di dalam Roma pasalnya yang keempat kalau nggak salah itu dikatakan kita bisa memanggil dia ya Aba ya Bapa. Karena kita diberikan roh dan menjadi anak-anak Allah. Keren saudara. Ya, saudara diberikan roh menjadi anak. Itulah baju baru kita di dalam Kristus. Ya. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat, saya telah ditebus. Ya, saudara, pengorbanan Kristus di kayu salib cukup satu kali. Ya, dan dia mematahkan setiap belenggu dosa. Ya, yang mengikat orang yang tadinya tinggal di dalam kegelapan. Ya. Saudara, identitas
saudara dan saya hari ini sebagai orang-orang yang ditebus, ya. Dikatakan ditebus, ya, bahasa Inggrisnya redeemer, ya, redeem, ya. Saudara, kalau saudara menebus obat, artinya saudara bawa sebuah tulisan dan kemudian itu menjadi sesuatu yang ada, bisa dilihat, bisa dinikmatin. Betul ya? Betul ya? Itu kita menebus. Hari ini Allah bisa melihat saya dan saudara karena korban penebusan Kristus di kayu salib. Ya. Saudara, tidak ada satu orang pun yang hari ini jangan merasa tidak layak. Saudara, ketika saudara memanggil dia Bapa, dia melihat saudara dan memandang saudara adalah Kristus. Ya, bukan yang lain. Ya. Ada banyak orang gak bisa memanggil Bapa karena dia tidak percaya, dia kurang yakin bahwa kasih Allah begitu sempurna mengasihi dia. Bahkan jelas sekali melalui Kristus kita menjadi anak Allah dan kita dikatakan di sini ditebus, ya. Saudara, Roma 6 ayat 26 dikatakan demikian, ya. Saya nggak tahu ini terjemahan apa, tapi saya percaya ini sesuatu yang lebih jelas. Dikatakan di sini bagi kita, ya, memahami, menemukan, mengetahui bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Yesus sehingga tubuh dosa kita itu sudah bersama-sama mati di kayu salib itu, ya, might be done away, ya. Sudah demikian. Sehingga kita bukan lagi dikatakan di sini adalah hamba atas dosa. Ya. Keren saudara. Roma 6 ayat 6. Ya. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bisa bahasa Inggris, cari terjemahan bahasa Inggris. Ya. Karena di situ lebih jelas tentang hal-hal yang Tuhan sampaikan. Ya. Ada sesuatu yang menjadi penekanan di situ. Kalau bicara past tense, itu artinya sudah berlalu. Ya. Kalau bicara present tense, itu berbicara sekarang. Ya. Dan ini jelas sekali di sini saudara. Ya. Dikatakan apa? Tubuh dosa kita, ya, keinginan dosa yang membelenggu kita sebagai manusia yang tadinya tidak mengenal kasih karunia Allah. Sudah mati di kayu salib. Ya. Persisnya nanti sudah catat Galatia 2 ayat 20. Ya, itu lebih jelas lagi dikatakan tetapi bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi adalah karena iman kepada anak Allah, ya, yang telah mengasihi aku. Ya, nah saudara, yang selanjutnya, ini keren, saya diadopsi. Ya, saudara nanti saudara buka di rumah. Ya, Roma mengatakan demikian dan juga ada di dalam penulisan yang sama di dalam Galatia. Ya, tapi di sini saudara perhatikan baik. Di sini dikatakan kita menjadi anak Allah dan sama seperti Kristus. Saya berhak atas janji-janjinya dan menjadi ahli waris kerajaan. Nah, ini yang paling penting saudara. Saya memiliki hubungan dengan Bapa dan menggenapi kehidupan kekal, yaitu bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia dan kehendaknya. Saudara, Allah menjadikan saya dan saudara jadi anaknya. Ya, itu lagu sekolah minggu apa bukan ya? Ada ya yang katakan jadi anaknya gitu ya, saudara ya. Lagunya mirip-mirip gitu deh, saya lupa ya. Saudara, dikatakan supaya kita punya hubungan. Ya. Saudara, kita punya anak jasmani, sebagian besar saudara. Kalau anak kita melakukan hal yang salah, ya, hubungan kita nggak enak, betul ya? Kita nggak bisa lagi ngobrol, kita nggak bisa lagi membangun hubungan lebih seperti biasa. Saudara, kita sebagai anak Allah hari ini, status kita nggak berubah loh. Amin. Ini penting nih, ya. Gak berubah saudara. Tapi kalau misalkan kita melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, ya, kuncinya kita harus
bertobat. Karena pasti saudara Roh Kudus yang ada di dalam hidup saudara membuat saudara nggak damai sejahtera. Betul? Saudara nggak bisa menghampiri lagi memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan seperti biasa. Betul ya? Jadi saudara, hal yang wajar kalau misalkan saudara masih mengalami, saya bilang tadi ya, respon terhadap dosa. Tapi saudara tidak lagi tinggal dan hidup di dalam dosa. Ya, yang penting saudara harus buru-buru berbalik. Amin. Tetapi jangan lagi berbuat dosa lagi yang sama saudara. Itu namanya hyper grace. Betul ya? Ya, orang yang menghargai kasih karunia yang begitu mahal, dia pasti akan menjaga hidupnya. Tentunya bukan karena dia tidak ada ya, tapi kekuatan yang dari Tuhan. Karena Efesus katakan demikian. Ya, Efesus katakan demikian. Bahwa Allah lah yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam kita. Bukan kita, tetapi pribadi Allah yang mengerjakannya. Ya. Bentar, di dalam kita buka Alkitab kita. Nah, Filipi 2 ayat 13. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, perikop dari Filipi pasal yang kedua adalah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Saudara, siapa yang bekerja di dalam hidup saya dan saudara? Pribadi Roh Kudus. Amin. Kita bisa tahu tadi dikatakan Roma pasalnya yang ke-12 ayat ketiga. Apa yang bisa membedakan saya dan saudara tentang hal yang baik, yang tidak baik, yang berkenan dan tidak berkenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, nah kita balik ke slide. Selanjutnya dikatakan ketika saudara mengerti hari ini sebagai anak Allah ya, yang dikasihi, yang dipilih, tadi dikatakan apa? Diampuni, kemudian apa? Ditebus dan dikatakan dijadikan anaknya, diadopsi. Ya. Nah, saudara harus punya sebuah langkah. Apa itu langkahnya? Mengenal pribadi Allah yang menemukan hidup saudara. Ya, maka dari itu Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Ini adalah sebuah langkah untuk memiliki kehidupan yang kekal, yaitu mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Yesus yang Engkau utus untuk menebus saya. Nah, ini penting saudara. Ya, perjalanan keselamatan tidak berhenti di salib. Tetapi perjalanan keselamatan untuk menggenapi kehidupan yang kekal, Yohanes 17 ayat 3 katakan apa? Mengenal. Ya. Saudara, setelah saudara tadi sepakat bahwa saudara sudah diangkat menjadi anak Allah, saudara harus mengenal. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal? Saudara hidup di dalam roh dan kebenaran. Ya. Saudara, bukan sebuah hal yang ritual dan kegiatan yang sifatnya rutinitas. Tapi kalau saudara tahu identitas saudara hari ini, saudara pasti datang, betul ya? Anak-anak kita di rumah karena dia tahu bahwa kita orang tuanya, pasti dia datang kan? Betul ya? Meskipun kadang-kadang kita bilang, aduh kamu kalau datang ke papi pasti ada maunya deh. Betul ya? Betul ya? Ke mami pasti ada maunya. Tapi itulah seorang anak. Bagaimana kita bisa menghampiri Bapa setiap waktu di dalam hubungan kita, keintiman kita, kesibukan kita. Ya, hari-hari ini saudara, menara doa menjadi tantangan terbesar. Ya, kalau dulu onsite kita bisa 40 orang. Sekarang saya jadikan hybrid di gereja. Yang hadir 20 orang doang saudara. Ya, saudara, kita sudah keluar dari prinsip legalisme. Seorang anak dia akan mengerti bagaimana dia menyenangkan bapaknya. Ya, saudara datang ke menara doa
bukan karena disuruh oleh gembala saudara. Bukan karena sebuah himbauan. Tapi karena saudara tahu. Saudara punya hubungan dengan pribadi Allah yang mengasihi dan menjadikan saudara anaknya. Amin. Saudara, manusia yang dilahirkan baru itu adalah manusia yang batiniah. Kita nggak bisa hidup hari ini dengan apa yang kita makan, minum, pakai. Karena itu bukan tujuan Allah menemukan saya dan saudara. Amin. Tapi dia menemukan saya dan saudara sebagai manusia batinia yang hari ini mengenal pribadi dia yang adalah roh dan kebenaran. Karena ini penting saudara. Gereja boleh rame, gereja boleh penuh, gereja boleh buka. Dan di YouTube rame sekarang saudara. Tapi kalau orang di dalam Kristus, dia tidak mengenal identitas dia dan dia tidak berhasil menemukan jati dirinya sebagai anak Allah. Maka kekristenan itu hanya menjadi agama. Ya, jadi agama saudara. Ya, Yesus enggak datang bawa agama, tapi dia membawa kasih karunia. Hubungan Bapa dengan anak. Oke, nah. Tantangan kita hari ini, ya. Saudara perhatikan baik. Manusia lama kita itu masih ada. Ya, di mana? Di dalam alam bawah sadar kita. Ya, hati-hati saudara ya. Perhatikan baik. Saya sebelumnya adalah orang berdosa. Tetapi setelah mengalami kelahiran baru, saya tidak lagi berdosa. Tuhan sudah mengampuni saya. Ya, tadi kita sepakat Mazmur 102 ayat 12 katakan sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Siapa kita hari ini kalau masih mengingat kita ini orang yang berdosa? Ya, hari ini kita harus melihat bahwa kita orang yang menerima kasih karunia. Amin. Kalau saudara di dalam pemikiran saudara, saudara adalah terus menjadi orang yang berdosa. Ini bahaya saudara. Ya, justru kalau saudara mengerti bahwa saudara menerima kasih karunia. Karena kita nggak bisa mati buat dosa kita, tapi Yesus yang mati atas dosa kita. Betul kan? Ya, nah ini penting. Jangan sampai kita ini masih punya pola pikir yang salah. Bahwa kita ini manusia berdosa. Saudara, Bapak tidak melihat itu lagi hari ini. Dia melihat Kristus, anaknya yang dia kasihi. Saya, Pak Gembala di tempat ini, Bu Gembala kita semua. Ya. Nah, perhatikan baik. Jika masa lalu itu membelenggu kita dan membuat kita merasa tidak layak, maka sesungguhnya kita sedang tidak memahami identitas kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Amsal 23 ayat 7. Seperti yang dipikirkan seseorang dalam hatinya, demikianlah ia. Saudara, hati bicara tentang kehidupan. Betul? Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar sebuah kehidupan. Saudara, kehidupan di dalam Kristus adalah terpancar melalui hati manusia. Ya, berapa banyak Alkitab membukakan, menyingkapkan perumpamaan tentang tanah. Ya, hati kita. Ya, jatuh di tanah hati yang A, B, C. Tetapi yang jatuh di tanah hati yang bertumbuh, bertunas dan berbuah. Ya, artinya saudara harus mengalami proses Tuhan dari pengenalan kepada Tuhan setiap waktu. Ya, saudara harus mengalami perubahan karena kasih karunia. Ya, selanjutnya saudara, luka-luka dan perjalanan masa lalu. Ya, saudara, kita tidak pernah mengingat apa yang kita lakukan, tetapi kita lebih mudah secara manusiawi mengingat apa yang orang lakukan kepada kita. Betul ya? Jelas ya? Nah, di sini dikatakan kita mungkin mengalami perlakuan yang tidak adil, kita dilecehkan, kita mengalami penghinaan, rasa tertolak, bahkan orang memandang negatif tentang kita. Ya, saudara, hal ini memang hal yang terjadi. Ketika saudara kembali pulang, saudara besok ke kantor, saudara kembali beraktivitas di tengah lingkungan masyarakat, di dalam bagian depan aspek kehidupan saudara hari ini pasti saudara akan temukan itu. Nah, tetapi kita harus memilih dan dengan teguh berkata bahwa saya tidak mau segala sesuatu yang saya terima itu
membawa saya tidak menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang ditentukan Allah bagi saya. Ya, di sini dikatakan apa, saudara? Mereka semua itu, dunia mengambil identitas kita yang sesungguhnya. Tetapi percayalah bahwa kita bukan demikian adanya. Karena kita pribadi yang telah sempurna di mata Tuhan. Ya, saudara, apapun yang saudara alami, saudara bisa mematahkan itu. Ya, ketika saudara gunakan apa yang saudara temukan. Ketika saudara melihat pribadi saudara seperti Allah memandang saudara. Jadi jangan pakai sudut pandang kita, ya. Kalau kita pakai sudut pandang kita, nah itu bahaya tuh, ya. Tadi hal yang ini bisa bekerja, ya. Nah, saudara, yang terakhir, bagaimana kita mematahkan tadi? Saya bicara bahwa kita bukan lagi orang yang berdosa, kita bukan lagi orang yang dikuasai dan dibelenggu oleh masa lalu. Ya, Roma pasalnya yang ke-12, ya. Kita mau buka sama-sama. Ini saudara harus alami, ya. Mengapa? Karena ini penting. Roma 12, ya. Ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Dikatakan demikian. Kita harus, ya, orang yang telah menerima kasih karunia, kita harus di ayat yang pertama, mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana caranya? Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, ayat yang kedua. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kita dapat membedakan apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang diberikan kepada saya, ya, maka setiap orang akan berkata bahwa pikiran-pikiran yang diberikan oleh kebenaran, itulah yang harus kita pikirkan hari ini, ya. Dan masing-masing kita dikatakan sesuai dengan iman yang dikaruniakan kepada Allah, kita memahami identitas kita yang sesungguhnya, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya pagi ini kita diberikan sebuah kebenaran. Saya percaya ini bukan hal yang baru, tetapi mungkin ini mengingatkan saya dan saudara bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Ya, kita sudah layak, kita sudah benar di hadapan Tuhan. Kita sudah diterima, kita sudah dijadikan anak sama seperti Kristus. Ya, oleh sebab itu sebagai orang-orang yang menjadi pilihan Allah, anak-anak yang dikasihi Allah, marilah kita terus berlomba-lomba. Ya, kita mengatakan ada perlombaan yang diwajibkan bagi saya dan saudara, ya, supaya tidak ada satupun dari kita yang tertinggal. Tetapi ketika waktu itu tiba, mahkota itu dikaruniakan bagi setiap kita, yang tentunya dikenal oleh Allah sebagai anak-anaknya yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Saya undang imam musik, boleh kembali ke depan. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Pagi hari ini, Tuhan sendiri berbicara kepada kita tentang siapa kita di hadapan-Nya. Kalau hari-hari ini mungkin engkau berkata, engkau belum tahu bahwa keselamatan, kasih karunia Allah itu bukan hanya menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal, tetapi engkau dijadikan anaknya. Kau dikasihi, kau dipilih, kau diampuni, kau diterima, kau ditebus, bahkan kau diangkat menjadi anak. Saudara, ini bukan hal yang baru bagi kita. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau kau kembali menjadi anak. Kau kembali menjadi pribadi yang dikasihi. Kalau hari-hari ini engkau merasa letih lesu, bahkan mungkin kau sudah tawar hati. Ketika dunia mengubah pola pikirmu, ketika dunia mengambil alih tentang siapa engkau di dalam Kristus, maka percayalah pagi hari Dia sedang membuka
tangannya, menantikan kau kembali pulang. Seperti seorang bapa yang menantikan anaknya yang kembali pulang. Setiap hari, setiap sore dia berdiri, memandang. Dia berdiri di suatu rumah dan menantikan anaknya untuk kembali pulang. Pagi hari, rasakan. Kasihnya kembali memelukmu. Kasihnya membawa engkau menemukan pribadi Bapa yang penuh kasih. Engkaulah Tuhan. Yes. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Salibmu Tuhan, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. salib melambangkan kasih karunia Allah yang begitu besar bagi saya dan saudara. Kasihnya tidak pernah gagal. Kasihnya sempurna atas kita. Pagi hari ini jika engkau kembali mau merasakan kasih yang semula daripada Bapa, kau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Bapa. Tidak ada Bapa yang memberikan ular kepada anaknya ketika anaknya meminta roti. Demikian Bapa di sorga. Kalau Bapa dunia tahu memberikan yang terbaik, maka siang hari ini Bapa mau memberi yang terbaik bagi kita. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kau yang mengembalikan kasih. Karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Ya. Tapi biar kami menemukan kembali kasih-Mu yang begitu sempurna. Kasih yang begitu mengasihi kami tanpa syarat. Ora bala 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 bala. Ora bata karala bala 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 takarala bala bala bala. Ora bata kara bala 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 bala. Peluk kami Tuhan. Peluk kami, dekat kami dengan kasih. Ora bala 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 bala. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Hanya Engkau yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Ketika kasih kami sungguh-sungguh membawa kami menemukan pribadi-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah terus
mengasihi, semakin mengasihi Engkau. Mereka hidup di dalam keintiman. Mereka hidup di dalam roh dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kau terus pakai tempat ini di masa penuaian terbesar dan terakhir. Membawa banyak jiwa-jiwa datang untuk menyembah-Mu, untuk menerima Engkau, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati penggembalaan di tempat ini, berkati gembala, keluarga, seluruh staf penggembalaan pengerja, pelayan jemaat, bahkan seluruh umat Tuhan yang Kau kasih. Baik di ibadah pertama, kedua, bahkan juga yang ada di THB. Tuhan terima kasih. Kau terus berkarya, bekerja, dan membawa kami untuk semakin serupa dengan Kristus anak-Mu. Setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman seminggu sepekan. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Pastinya pagi hari ini kita yang hadir di tempat ini, tidak ada yang tidak dilawat Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak merasakan kasih setia Tuhan. Ya, kita pasti merasakan pagi yang istimewa buat kita. Nah, baik saudaraku, yang pertama kami mewakili Gembala dan seluruh jemaat GBI BKP Aston mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Riki Budianto yang pagi hari yang begitu indah firman yang ditabur bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Nah, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Yang pertama hari Selasa, perhatikan tidak ada doa terobosan karena WBI bergabung dengan Korwil. Ya, jam 9 pagi. Nah, yang kedua, hari Rabu kita ada menara doa. Ya, onsite di Ruko Kenari dan online jam 19. Seperti tadi Bapak Pendeta bilang, tantangan di menara doa. Ya, tanpa menara doa tidak ada penuaian jiwa. Amin. Jadi saya mengundang khususnya para pemimpin gereja kita hadir di menara doa kesatuan hati. Ya, mendatangkan mujizat. Haleluya. Yang ketiga adalah Impokul. Ya, hari Kamis Kul Eklesia pukul 19 di rumah Ibu Rita. Dan hari Kamis juga ada Kul Bible Cikarang pukul 19 masih melalui aplikasi Jom atau online. Dan hari Jumat ada Kul Daud pukul 19 di rumah Opung Tepano. Hari Jumat juga ada Kul Yobel Glory pukul 19. Ini Kul adalah kunjungan ke rumah Opung Angel. Jadi ada kunjungan Kul ya. Nah, ya memang harus begitulah ya. Nah, hari Jumat juga ada Kul Betsaida pukul 18 di Jeruk Raya. Hari Rabu kita ada doa fajar jam 5 pagi. Begitu juga gereja mengundang para pemimpin gereja hadir di menara di doa fajar. Amin. Dan juga hari Minggu tanggal 25 Juni 2023. Ibadah raya kita masih di tempat ini. Ya, di Hotel Aston, ibadah raya pertama pukul 9 sampai 10.30, ibadah raya kedua pukul 11 sampai 12.30 disertai sekolah minggu. Dan jangan lupa nanti jam 5 sore kita ada ibadah youth di Ruko Kenari. Saya mengundang kaum muda, juga ibu-ibu yang hadir hari ini bisa memperingatkan anaknya atau mengajak untuk bersama-sama beribadah. Ya. Demikianlah pengumuman ini ya, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita akan memberi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih karunia penyertaan-Mu di dalam ibadah kami yang pertama dari awal menjelang akhir. Dan kami rasakan ada lawatan, kami rasakan ada sukacita yang terbesar yang Kau berikan bagi kami. Bapa di dalam surga, kalau sebentar juga kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan perlebar memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Oleh sebab itu kami akan mengangkat tangan kami ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Baik mereka yang memberikan perpuluhan, memberikan persembahan, diakonia, rumah Tuhan, bahkan misi, bahkan persembahan-persembahan lain untuk pekerjaan Tuhan. Kau berkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang dia kerjakan, dia usahakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa dalam surga, dan kami siap menabur untuk pekerjaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia, katakan, Kiranya terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan memberkati hidupmu, berlimpah Tuhan memberkati rumah tangga, suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku. Tangan Tuhan yang perkasa menyertai saudara. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam mereka yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita dan Tuhan dan meminta bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya dan telah diberkati dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin, amin, amin.